menemukan bahwa oh saya kurang di sini, saling mengingatkan saya tidak akan memberikan itu adalah rahasia bagi saya, karena saya di sini, kita di sini bukan mencari siapa yang salah siapa yang benar, tapi bagaimana mencari supaya pembelajaran kedepannya itu lebih bermakna, artinya lebih berpihak lagi kepada siswa gitu ya. Oke, nah saya mulai dengan Ibu Ode dulu ya. Ibu Ode tadi itu, Ibu Ode tadi itu ada melakukan bagaimana melaksanakan proses belajar mengajar di dalam kelas itu yang berguna kepada siswa. Ya. Saya ingin tanya Bu, apakah tadi ketika melakukan aktivitas bersama di kelas itu tujuan pembelajaran yang disampaikan? Nah, jadi tadi tujuan pembelajaran sudah disampaikannya. Nah, apa yang menarik ya tujuan pembelajaran tadi disampaikan, kemudian lalu tuh metode mengajar Ibu tadi itu sudah pas atau menurut Ibu berhasil atau tidak? Dengan melihat tadi situasi dengan waktu yang diberikan 1 kali 45 menit tadi. Kalau saya sendiri masih tapi sudah punya diskusi sudah ada, tapi kurangnya mungkin tanya jawabnya itu kurang. Itu ya. Nah, di metodenya Ibu itu tadi menggunakan ceramah, sudah masuk, curah pendapat, sudah masuk, dan tanya jawab kan. Nah, tapi tadi saya melihat ini melakukan diskusi kelompok. Kenapa nggak dimasukkan langsung? Ya. Jadi sebenarnya itu ya nanti ya, Ibu sendiri yang sudah melakukan di sini. Lalu LKPD-nya tadi sudah, tadi menggunakan kertas manila ya, itu sudah sangat bagus. Cuma nanti mungkin pada saat pembagian kelompok itu mereka sebenarnya harus duduk pada kelompoknya masing-masing, sehingga ketika dia di dalam, pada saat kita mulai belajar mengajar, tidak lagi duduk seperti tadi sudah bagus, sudah nyaman sekali menurut saya, tapi tiba-tiba itu membagi kelompok, nah kembali lagi bukan itu kan. Jadi kedepannya bimbingan kelompoknya itu sudah dibagi gitu, supaya nanti pada saat pembelajaran tengah itu tidak kembali lagi ramai. Nah tadi itu menyita waktunya karena di awal tadi sudah bagus menurut saya, sudah bagus sekali karena siswa sudah aktif kembali belajar. Tadi sudah melakukan tanya jawab komunikasi, itu sudah kelihatan. Tapi ketika Ibu mau memberikan tugas bagi kelompok, nah di situ terjadi semacam keramaian kelas kan. Artinya itu tidak bisa disalahkan, karena memang strategi mengajar yang Ibu susun tadi sudah awalnya sudah penganggap kurang pas gitu ya. Nah nanti kedepannya bagusnya tadi itu kalau di dalam kelas itu aktivitas di awal itu sudah pada saat sebelum pembukaan ya memberikan SPB itu anak-anak itu diberikan SPB-nya di dalam kelompok ya supaya lebih nyaman berbagi ya. Itu yang saya lihat tadi. Lalu Bu, tahapan pembelajaran Ibu yang dilakukan itu artinya ketika kita tadi memancing terus memantik pertanyaan itu sudah menurut Ibu berhasil nggak? Sudah plus menurut saya, karena di saat saya memberikan pertanyaan langsung ada respon. Sudah bagus. Cuma tadi aktivitas siswa di dalam itu hanya sekelompok anak yang punya potensi. Harusnya tadi saya ingin tanya di dalam pembagian kelompok tadi itu dibuat berdasarkan gaya belajar mereka atau hanya diambil secara umum saja, secara umum. Bagusnya Bu ya, saran bagusnya ke depan itu ketika kita ingin membuat kelompok itu bagusnya dilihat dari gaya belajar, kesiapan belajarnya, kemudian profil belajarnya harus dinampakkan, sehingga kalau mereka bisa dikelompokkan berdasarkan itu sudah pasti dia punya tanggung jawab, apalagi kalau mungkin di kelasnya tadi itu ada keyakinan kelas. Sudah keyakinan belum? Sudah bikin keyakinan kelas nggak? Keyakinan kelas. Nah, belum ya. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya itu adalah hukuman bagi mereka karena mereka sendiri buat keyakinan itu antara kita dengan guru. Kalau itu ada yang mau diterapkan, saya kira berhasil. Oke, lalu yang berikut adalah itu tadi tentang strategi belajar mengajar itu ya. Tadi saya sudah melihat. Nah, di slide-nya tadi Ibu itu
Nah, ketika tadi memberikan gambar itu harusnya memberikan pertanyaan pemantik, sehingga pada saat tadi ada masuk pertanyaannya apa sih Oh, iya, ya. betul. Jadi sebenarnya pertanyaan pemantik itu sudah dituliskan di entah lewat kartu atau lewat slide itu supaya mereka sudah tahu. Nah, tadi belum apa itu apa ya. Nah, tadi kan kita memberikan secara lisan kan. Nah, bagusnya itu membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik bagi setiap kelompok itu dalam bentuk yang sudah disiapkan memang apakah dalam bentuk kertas, apakah dalam bentuk kartu, apakah dalam bentuk layang surat dan sebagainya. Tadi supaya waktunya itu seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Nah, itu nanti. Nah, itu tadi. Yang sudah menarik adalah tadi Ibu sudah melakukan diskusi kelompok, kemudian kelompok itu sudah beraktivitas luar biasa ya. Mereka sudah bisa memberikan tanggapan, kemudian kelemahannya di mana tanggapan antara kelompok yang satu dengan itu tadi sudah terjadi. Itu dipertahankan ya. Dan kalau perlu kita dilatih. Nah, kalau misalnya nanti Ibu melakukan pembelajaran yang lebih bermakna lagi, itu juga sekali bagus. Nah, itu ya. Tadi saya juga apa yang diinginkan oleh PMM itu sudah masuk Bu ya. Di situ Ibu sudah berusaha terus menghubungkan antara dengan tadi Ibu melakukan SBP ya, karena tadi agak terlambat masuk. Tadi SBP Ibu apa ya? Tentang tidak jauh dari materi kita sih tentang Ya, tentang SBP. Tadi agak terlambat jadi saya kurang lihat tadi di awal-awal itu ya, karena tadi saya ada SBP-nya Bu ya. Jadi apa sih SBP itu? Apa manfaatnya? Apa kegunaan SBP untuk siswa? Yang pertama yang saya awali tadi, pertama awal sekali saya mengingatkan materi yang lalu, setelah itu saya menyambungkan kembali dengan materi yang sama tadi. Itu SBP ya. Kalau menurut Ibu? Kalau SBT itu tujuannya adalah agar siswa kelas itu tidak gagal, agar mereka siap menerima materi. Jadi SPG itu Bu membuat suasana kelas itu jadi senyaman mungkin sebelum menerima materi ya itu. Nah, bisa menggunakan clue. Tadi Ibu sudah bagus sekali kan, Ibu sudah mancing clue-nya tadi ya. Ada clue-nya tadi yang luar biasa itu ya. Saya sendiri praktekkan atau saya. Clue-nya tadi Ibu adalah tepuk tangan, satu untuk hidung dan tepuk tangan 2 kali untuk telinga. Itu sudah clue dan itu sebenarnya adalah memantik siswa untuk berkonsentrasi sebelum itu. Tidak bagus sekali. Jadi banyak sekali clue-clue yang kita gunakan untuk mempersiapkan kelas kita dalam proses belajar mengajar. Ya karena ini awal Bu ya, jadi sudah bagus ya. Oke, yang berikut adalah Ibu yang satu ini ya. Nah, kalau yang ini tadi Bu saya tidak mencari kesalahan ya Bu ya, tapi kita saling berbagi saja Bu ya. Tadi awalnya bagus sekali Bu ya, awal pembelajaran tadi udah bagus. Bagusnya di mana? Ketika tadi awal tadi, menjalin hubungan baik dengan siswa, menggunakan strategi, lalu melakukan SBT. ya, udah bagus ya. Jadi betul. Jadi tadi Ibu sudah sangat luar biasa ya. Saya sudah itu penyampaian tujuan pembelajaran juga sudah masuk. Cuma ketika masuk di intinya udah malam ya. Ketika Ibu masuk di inti tadi itu, Ibu muncul dominan di ceramah. Iya. Ya. Alasannya kenapa kasih ceramah? Coba. Kenapa Ibu lebih dominan di ceramah? Kenapa Ibu tidak membuat semacam diskusi kelompok dan diskusi kelompok yang terakhir tadi dan itu waktunya tidak efektif. Iya, Alasannya Ibu karena kenapa? tadi mereka kan ini kan materinya kan pelajaran bebas ya Kak. Jadi tujuan saya memang awalnya saya kasih dulu penjelasan tentang bebas ini, nanti tugas yang mereka diskusikan itu adalah mereka mengatakan untuk mengikuti ujian sekolah. Jadi itu tadi tujuannya mungkin saya agak ceramahnya agak panjang dulu sehingga nanti kalau mereka sudah paham, mereka mulai bisa nih kalau untuk di sekolah ini mereka bisa konsentrasikan apa-apa saja kalau bebas yang sudah dilakukan oleh anak-anak mereka di sekolah ini. Dan itu tadi kalau menurut saya mungkin masih belum efektif tapi sudah mulai terlihat. Harusnya memang seperti yang tadi kan harusnya kan memang harus banyak curah pendapat. Tapi kalau saya memang pengennya saya jelaskan dulu biar mereka paham sehingga mereka bisa paham nih untuk di lingkungan sekolahnya.
Cuma dengan waktu yang tersedia hanya 2 kali Yakin 4 saya kali. alokasi waktu, Ya, manajemen waktunya saya. Itu udah demikian ya. Jadi manajemen waktu itu tadi kurang pas ya. Kurang pas. Ya karena di waktu dengan hanya 45 2 kali 45 menit 9 menit kan. Itu dengan metode ceramah yang cukup banyak tadi itu saya kira tidak efektif. Nah, alangkah bagusnya tadi kalau ibu sudah membuat dia dalam tadi sudah ada kelompoknya, cuma kelompoknya terakhir muncul. Nah jadi sama kasusnya dengan ibu tadi ya. Jadi pada saat membagi kelompok itu kembali kelasnya jadi kami kembali kan padahal kita berusaha supaya kelas nggak kembali lagi Berarti kan. Pak Ulu kalau kita mau ke situ, nggak apa-apa mereka dudukkan langsung per kelompok saja. Itu bagus, itu lebih direkomendasikan. Jadi Terima pada kasih Pak Ulu, mungkin kedatangan kami. ya, jadi pada saat jadi kita menghindari keramaian kelas ya. Oke, di awal mungkin dia ramai pada saat pembagian kelompok. Karena membagi kelompok saja itu mungkin dia sudah memakan waktu sekitar 5 menit. Nah, dari 5 menit dari 49 menit misalnya kita juga butuhkan tinggal 80 kan. Nah, berarti kan itu tadi jadi strategi belajar mengajarnya ibu, pengaturan waktunya ibu, kemudian medianya ibu sudah bagus. Nah, mungkin yang kurang diperbaiki Video adalah tadi, kenapa video. belum Nah, muncul panik saya? videonya itu Bu, saya kasih ya, itu nanti pada saat membagikan videonya dulu diaktifkan di slide-nya. Jadi di apaan? Link videonya itu dimasukkan di slide. Nah, ya atau kalau memang kalau kita menggunakan dokumennya kita masukkan di dokumennya kita baru tampilkan di slide baru nanti dia muncul warna biru itu kita klik langsung. Karena itu tadi biru menggunakan video kan, dia nggak tahu kan. Itu namanya kan. Karena saya pikir kalau sudah di-download mungkin bisa saya ambil. Bisa Bu, jadi harus diambil linknya saja ya. Baik, kalau video kita sendiri ambil linknya nggak boleh, tapi kalau kita menggunakan orang lain jangan muncul linknya itu ya. Tadi anak-anak saya tertarik tadi untuk melihat videonya. Ya. Tadi materinya luar biasa ya, saya sangat mengapresiasi tentang pergaulan bebas di kalangan remaja. Kemudian ibu mengambil secara umum, lalu bagaimana memantik siswa supaya diajak masuk ke dalam kelas. Nah itu yang terakhir kan yang saya harapkan sebenarnya ketika berdiskusinya itu muncul. Tapi di akhir acara kan akhirnya kan semua kelompok tidak diberi kesempatan kan. Karena tadi saya lihat mereka udah pilih sekarang terserah. Ya. Karena mungkin itu kita manajemen waktunya. Ya, tadi terlalu banyak ceramah ya. Jadi nanti kalau nah lalu apa yang diinginkan oleh PMM sudah masuk ya, mungkin sudah tersampaikan, cuma tadi mungkin waktu yang manajemen waktu yang perlu diperbaiki ya sama-sama ya. Mungkin juga saya nanti kalau ketika saya di psikologi juga mungkin akan sama dengan teman-teman juga ya. Jadi di sini bukan saya hebat tidak, tapi saya juga kita harus saling berbagi ya. Saya juga pribadi mengucapkan terima kasih Pak Ya, Ulu. sama-sama. Salahnya mungkin beruntung sih kalau kita dapat. Iya, beruntung sekali. Awalnya saya jujur takut Pak. Takut sekali nih Saya ketong dulu ini stres nih. Tiap hari kalau ketong dengan Pak Ulu bagaimana ini? Apalagi kamu sudah bilang ada niat membuat saya nangis itu saya sudah berikan mau minta ampun tapi ternyata lebih nyaman. tidak. Makasih Pak. Next Oke, apa? kita lanjut ya. Nah, yang terakhir nih Bu. Dia ibu berdua ya, karena sama-sama kasusnya dan tidak kebetulan tadi saya tidak lihat nampak di materi itu Bapak Ibu berdua ya. Apa yang kurang di setelah kegiatan program dari perjalanan, apa yang kurang di kegiatan Bapak Ibu? Iya, penuh itu sama refleksi yang lebih penting lagi adalah asesmennya itu tidak ada. Di sini sudah dimunculkan. Nah, kenapa nggak disampaikan? Ya. Kalau mungkin karena itu Pak Ulu Manajemen waktu. manajemen Ya, waktu itu. kelemahannya. Ya, berdua ya. Iya. Ya. Sudah bagus. Sebenarnya sih apa sih yang kita pelajari hari ini? Nah, ini mereka harus merefleksikan sebelum mereka harus diberi penugasan asesmennya dulu. Nah, anak-anak hasil dari semua aktivitas kita ini adalah bahwa ibu memberikan semacam penilaian, silakan dikerjakan. Nah, dikerjakannya kapan saja, mungkin hari ini dibagikan, nanti diberikan. Tidak nampak Bu ya. Jadi kedepannya mungkin nanti setelah aktivitas berjalan, nanti asesmennya dinampakkan. Asesmen tidak langsung dikerjakan nanti itu, mungkin dikasih nanti memberikan kita evaluasi. Lalu yang menarik juga adalah setelah selesai kegiatan belajar, ibu tadinya hasil tadi adalah mengajak. Tadi ibu sudah melakukan Bu. Itu tadi melakukan motivasi ya. Itu sudah bagian dari refleksi. Nah, tapi terlambat Bu ya, refleksinya terlambat karena mereka mau refleksi itu di akhir jam.
Nah, sudah bagus Bu. Jadi tadi sudah memberikan info. Apa sih motivasi yang hari didapatkan pembelajaran itu tadi sudah ada sesuatu yang diberikan apa tadi? Ya, aksesnya dia itu sudah bagian dari refleksi. Nah, kalau yang karena mereka tadi pengaruhnya, karena kan memang saya sudah balik refleksi cuman ke distriknya tadi karena bel sudah bunyi mereka makanya saya cepat saja tadi. padahal saya syaratkan di materi terakhir tadi itu di diskusi kelompok tadi dia syaratkan mereka bermain peran di situ ya. Lalu itu tadi kenapa nggak mau refleksi? Sampai kayak panik. Agak panik ya. Nah, ternyata Bu, ya. Sampai satu-satu Ternyata apa yang lu bayangkan tidak terjadi. Iya. Nah, itu. Jadi Ternyata lebih nyaman. nyaman kan? Iya. Kalau tidak begini kita tidak tahu ya kekurangan kita. Jadi jangan lihat dari tingkah lakunya ya. Atau jangan lihat dari raut wajahnya ternyata raut wajah itu tidak Jadi menjamin. tidak menjamin ya Bapak Ibu ya. Jadi nah itu jadi tadi sudah masuk, saya agak masuk sekarang maju ya. Saya kan tidak ngomong. Jadi seorang observer ketika melakukan aktivitas sama sekali nggak boleh ngomong selagi berproses ya nanti setelah itu. Oke Bu, saya kira itu kedepannya yang itu hasilnya nanti akan saya laporkan, kemudian nanti laporkan ke kepala sekolah ya. Kemudian nanti kepala sekolah akan memberikan feedback ya. Saya kira ya aman lah. Ya, oke ya, belajar Bu ya. Mungkin tidak sesempurna apa yang kita harapkan, tapi minimal kategori baik ya. Ya, supaya kita belajar ke depannya itu ya. Jadi ya apa yang kurang tadi nanti diperbaiki catanya. Tadi sudah bagus, tapi pengelolaan kelas Bapak Ibu perlu lebih dikelola lagi. Kemudian yang lebih penting lagi adalah buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah meyakinkan bahwa kelas kita ingin belajar sama-sama dengan siswa. Itu sebenarnya tinggal keyakinan itu. Saya kira begitu Bapak Ibu, selamat, mudah-mudahan ke depan kita lebih fleksibel lagi dalam mengajar dan lebih berpihak lagi kepada siswa kita ya. Oke ya. Oke, terima kasih. Sukses Bu ya berdua. Terima kasih banyak.